Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki pelajaran kimia lintas minat dengan bab peran kimia dalam kehidupan sehari-hari serta hakikat ilmu kimia dan ilmu kimia itu sendiri. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran hari ini dengan berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Bismillah. Kita mulai perkenalan kita dengan kimia. Ya, apa sih kimia itu? Istilah kimia mungkin agak asing bagi sebagian orang, walaupun setiap hari kita selalu berinteraksi dengan bahan kimia, dengan proses kimia. Salah satu contohnya, setiap hari kita selalu bernapas dengan mengambil gas oksigen O2 dari udara, kemudian melepaskannya karbon dioksida CO2 ke udara. Hal tersebut menandakan ada proses kimia. Kemudian di dapur kita menemukan banyak bahan makanan yang mengandung kimia, seperti misalnya minyak goreng, mentega, garam dapur, begitu ya, gula pasir, kopi, teh, penyedap rasa, pewarna makanan, pengawet makanan, kunyit, jahe, dan seterusnya. Hal tersebut mengandung unsur-unsur lambang kimia. Pada gambar slide kita melihat di situ ada beberapa gambar. Salah satunya ialah air Air merupakan bahan primer kebutuhan manusia yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Nah, air ini mengandung senyawa molekul yang kita kenal dengan H2O, hidrogen monoksida, yang artinya di dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang saling berikatan. Kemudian selanjutnya ada nasi. Nasi juga merupakan kebutuhan primer kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kalau kita melihat senyawanya, bahwa nasi ini mengandung yang namanya karbohidrat yang dengan lambangnya C6H12O6, yang artinya nasi ini mengandung glukosa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya garam. Garam merupakan bahan penyedap makanan di dapur. Seperti itu, dengan lambang kimianya ini NaCl. Kemudian selanjutnya ada sabun mandi. Nah, bahan yang digunakan untuk sabun mandi ini sama dengan sabun cuci, tetapi natrium hidroksida atau NaOH-nya pada sabun cuci ini diganti dengan kalium hidroksida atau KOH. Kenapa? Karena sifat kalium hidroksida ini lebih lunak terhadap kulit. Nah, bahan tersebut kemudian ditambah zat pewarna, kemudian aroma pewangi atau terapi, dan zat pelembab. Kemudian sabun mandi juga dapat membersihkan tubuh dan untuk pembersih muka juga. Nah, biasanya sabun ini ditambahkan oleh zat anti jerawat, kemudian ditambahkan madu, kemudian ditambahkan zat pelembab untuk menghindari apa? Untuk menghindari kulit kering pada wajah. Sabun mandi dapat berwujud cair atau padat. Kemudian selanjutnya ada gambar air yang mengandung karbon, di mana air ini melalui tahapan-tahapan proses yang tidak bisa dihindari, ialah dengan kimia itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada pasta gigi. Nah, pasta gigi kita setiap hari menggunakan pasta gigi ini saat menggosok gigi. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan gigi. Nah,
Bahan kimia dalam pasta gigi ini dikenal dengan namanya senyawa fluorida. Fluorida ini seperti sodium fluoride yang berfungsi untuk membuat enamel gigi ini lebih kuat dan mengurangi resiko karang gigi. Nah, bahan kimia lainnya yang terkandung pada pasta gigi adalah formaldehid. Ini kegunaannya untuk membunuh bakteri. Kemudian ada juga kandungannya ditambah dengan minyak peppermint. Apa itu minyak peppermint? Minyak yang membuat pada pasta gigi ini keadaan mulut kita ini agar menjadi napas segar. Kemudian ada parafin, membuat pasta gigi ini menjadi halus dan seterusnya. Selanjutnya, teman-teman perhatikan gambar slide di bawah ini ya. Di situ ada pohon, ada gambar matahari. Mungkin terlintas di dalam pikiran teman-teman, apa hubungannya gambar ini dengan kimia? Hubungannya dengan kimia ialah pada proses fotosintesis. Teman-teman bisa belajar di mata pelajaran biologi. Nah, jika kita melihat proses kimia pada fotosintesis ini, di mana karbon dioksida ya dan air ini diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat itu ialah gula dan oksigen dengan bantuan apa? Dengan bantuan foton dari cahaya matahari. Kemudian diserap oleh klorofil. Jadi, proses fotosintesis ini merupakan suatu proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Seperti itu. Kalau kita urutkan, teman-teman, rumusnya 6CO2. 6CO2 itu berarti karbon dioksida plus 6H2O. 6H2 itu berarti air. Kemudian terjadi proses cahaya dan klorofil. Kemudian menghasilkan produknya itu gula. Dengan rumusan kimianya gula itu ya C6H12O6 ya. Kemudian ya menghasilkan produk oksigen atau dengan rumusan kimianya itu 6O2 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi kimia. Kimia itu dari bahasa Arab ya, ini alkimia yang artinya itu perubahan materi. Nah, ilmu kimia itu sendiri definisinya mempelajari tentang materi, meliputi susunan, struktur sifat, perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Kita tahu bahwa di alam semesta ini ya ada kurang lebih 92 unsur kimia. Bahkan sudah dibukukan dalam bentuk tabel periodik. Namun hanya 25 unsur saja komposisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Dari 25 unsur kimia tersebut hanya ada 4 unsur yang besar di dalam tubuh kita. Seperti misalnya itu ada oksigen sebanyak 65%, kemudian ada karbon sebanyak 18,5%, kemudian ada hidrogen sebanyak 9,5%, kemudian ada nitrogen sebanyak 3,3%. 4 unsur tersebut yang berlimpah yang banyak di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada kalsium di dalam tubuh kita yang diperlukan itu hanya 1,5%, ada fosfor sebanyak 1%, kemudian ada kalium 0,4%, kemudian ada sulfur sebanyak 0,3%, ada natrium sebanyak 0,2%,
kemudian ada klorin sebanyak 0,2%, kemudian ada magnesium sebanyak 0,1%. Kemudian selanjutnya ada unsur klumit kurang dari 0,01%. Unsur klumit ini merupakan unsur yang sangat sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia. Namun pengaruhnya, dampaknya sangat besar apabila kekurangan maupun kelebihan seperti itu. Sebagai salah satu contohnya di sini ada iodin. Iodin ini diperlukan oleh tubuh kita. Apabila kita kekurangan iodin, maka akan terjadi penyakit tiroid atau penyakit gondok yang ada di leher. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita kelebihan unsur iodin juga begitu ya, itu akan terjadi peradangan pada tenggorokan seperti itu. Meskipun unsur klumit ini sedikit diperlukan oleh tubuh kita, namun efeknya, dampaknya sangat besar apabila kekurangan maupun kelebihan dalam mengkonsumsinya. Kemudian selanjutnya manfaat kimia dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Manfaatnya pada pembuatan obat-obatan, kemudian alat rongsen, kemudian pembuatan vaksin, pembuatan cairan infus, etanol. Kemudian selanjutnya pada bidang teknologi pangan dan pertanian, yakni pada pembuatan pupuk, kemudian pembuatan bibit unggul, pembuatan pestisida, penggunaan mikroorganisme pada pengolahan makanan. Salah satunya yakni pembuatan tape, begitu kan, kemudian yogurt, kemudian tahu, keju. Kemudian ada penggunaan zat adiktif makanan dan minuman. Selanjutnya pemanfaatan kimia pada bidang geologi. Nah, peranan ilmu kimia dalam ilmu geologi yang ini untuk mempermudah para ahli geolog dalam mempelajari kandungan material bumi seperti logam ataupun minyak bumi dengan beragam sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya. Selanjutnya peran kimia dalam bidang biologi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yakni pada proses fotosintesis. Nah, biologi ini mempelajari makhluk hidup mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup ini meliputi pencernaan, begitu ya, meliputi pernapasan, metabolisme, fotosintesis. Nah, untuk mempelajari proses kimia pada bidang biologi diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa seperti karbohidrat, sifat senyawanya C6H12O6, kemudian protein, vitamin, enzim, lemak, asam nukleat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya peranan kimia dalam bidang hukum. Mungkin kita berpikir bahwa kimia itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Secara langsung iya, namun manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum dapat dirasakan manfaatnya ketika diberlakukan pemeriksaan alat bukti kriminal oleh ahli forensik. Nah, hal ini melibatkan ilmu kimia itu sendiri. Salah satu contohnya yakni kasus pencampuran minyak tanah ke dalam bensin. Nah, untuk mengetahui bahwa minyak tanah ini dicampurkan ke dalam bensin, maka dilakukan uji laboratorium. Kemudian kasus selanjutnya misalnya ini penemuan mayat yang terpotong-potong sehingga kita tidak dapat mengenalinya. Nah,
Untuk membuktikan siapa korban pembunuhan tersebut, maka dilakukan uji DNA. Nah, uji DNA ini bisa seperti rambut, darah, kulit. Nah, maka diperiksalah struktur DNA-nya, karena struktur DNA setiap orang di bumi ini berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Kemudian peranan kimia dalam bidang arkeolog. Ilmu kimia juga berperan dalam bidang arkeolog untuk menentukan usia fosil yang ditemukan. Nah, para arkeolog ini memanfaatkan teknologi kimia radiostop karbon 14 atau dengan lambang C untuk mengetahui usia si fosil. Teknologi ini juga digunakan dapat menentukan umur suatu benda yang ditemukan oleh para arkeolog ya, dengan teori peluruhan radioaktif. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita pada perkenalan kimia sudah selesai. Selanjutnya Bapak memberikan tugas kepada teman-teman sekalian untuk membuat pengenalan pada bahan-bahan kimia yang ada di rumah kita. Kemudian teman-teman dibuat tabelnya sesuai format yang sudah diberikan. Kemudian diberikan nama lengkap, kemudian kelas sama nomor ibu siswa. Seperti itu ya. Untuk pengumpulannya nanti Bapak berikan linknya di Google Classroom. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi